Pak Denny, selamat pagi. ORI 17 ini sebenarnya maju ya Pak ya. Biasanya kan triwulan keempat nih tiap tahun. Nah tahun ini menarik karena di triwulan kedua di tengah pandemi. Kenapa Pak? Selamat pagi Pak Skalis. Terima kasih sudah mengundang kami untuk hadir di Kompas TV pada pagi hari ini. Memang betul sekali, biasanya kita menerbitkan ORI itu di sekitar kuartal keempat setiap tahun. Tapi untuk tahun ini kita majukan ke bulan Juni karena berdasarkan masukan dari para stakeholder kita bahwa dalam kondisi seperti ini ORI lebih diminati oleh investor dibandingkan dengan SBR atau Saving Bond Retail. Jadi alasannya sebagaimana ketahui bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini memang sebagian masyarakat mengalami tekanan dari sisi finansial, tapi di sisi yang lain justru ada golongan masyarakat yang karena spendingnya justru relatif terbatas. Kan kemarin bulan puasa tidak banyak pergian, termasuk juga untuk lebaran, dan juga tidak mengurangi kegiatan hangout misalnya ke kafe segala macam. Jadi justru mereka punya simpanan yang berlebih yang bisa diinvestasikan. Oke. Ini targetnya berapa Pak? Kita target antara 5 sampai 10 triliun, Bapak sekali. Oke, nanti semua berarti tadi kan informasinya adalah untuk penanganan COVID-19. Semua akan digunakan untuk penanganan COVID-19 atau ada pembagiannya Pak? Oke, jadi sebetulnya kalau penerbitan SBN atau surat utang itu sebetulnya secara spesifik ini dipergunakan untuk pembiayaan APBN. Oke. Nah, terus kita tahu sendiri kan Pak Presiden Jokowi memutuskan untuk memfokuskan penggunaan APBN tahun 2020 ini untuk 3 program utama, yaitu 1 untuk penanganan COVID dari sisi kesehatan, kemudian 2 untuk penyediaan social safety net, yaitu mempertahankan daya beli dari masyarakat yang golongan paling rendah, dan ketiga untuk dukungan usaha terutama untuk UMKM. Nah, jadi hasil penerbitan ORI ini akan kita gunakan untuk program-program prioritas seperti yang saya sampaikan. Di samping alasan untuk warga Indonesia ini bisa membantu pemerintah, tapi apa sih Pak yang menguntungkan dari investasi ini sebenarnya? Baik, tentu berbagai jenis investasi memiliki keunggulan tersendiri ya. Nah ini untuk ORI sendiri tadi disampaikan oleh David semua dari BCA, kalau hanya dibandingkan dilihat dari sisi imbal hasilnya, tentu terlihat lebih menarik dibandingkan kalau masyarakat menyimpan dananya investasinya di perbankan. Kata disebutkan misalnya untuk suku bunga Bank Indonesia sekarang sekitar 45%, kemudian di suku bunga di deposito melihat jaminan LPS kan maksimal 5,5%, sementara untuk ORI ini kita menawarkan 6,4%. Jadi kalau hanya dilihat dari sisi itu cukup menarik. Terus kemudian juga ORI ini kenapa lebih menarik dibandingkan SBR atau Saving Bond Retail, karena dia bisa diperjualbelikan, Mbak. Jadi meskipun jatuh temponya 3 tahun lagi, tapi kalau masyarakat membutuhkan dana sewaktu-waktu, ini bisa dijual di secondary market. Jadi sebagai dana untuk berjaga-jaga ini cukup menarik, cukup pas dengan kondisi saat ini, di mana masyarakat ingin berinvestasi, tapi di sisi lain juga ingin punya keleluasaan dalam mengelola likuiditas, di mana investasi ini bisa dijual sewaktu-waktu bila mana diperlukan. Oke. Risikonya Pak, tentu masyarakat pengen tahu apa sih sebenarnya risikonya meskipun ini ada uangnya pemerintah ya, tapi apa Pak risikonya? Oke, risiko kalau dari sisi risiko gagal bayar tentu nggak ada, karena ini dijamin oleh pemerintah, dijamin undang-undang, jadi dari sisi pokok investasi maupun bunganya pasti ini dijamin oleh pemerintah. Paling risikonya dari risiko pasar, maksudnya begini, kalau suku bunga acuan Bank Indonesia meningkat, tentu ini juga akan mendorong deposito meningkat. Nah bisa jadi kalau depositonya lebih tinggi dibandingkan dengan yield yang ditawarkan oleh ORI, ini bisa membuat harga ORI menjadi turun. Tapi kalau suku bunga acuan Bank Indonesia tetap atau turun, maka ini membuat justru ORI semakin menarik karena bisa memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan kalau masyarakat menyimpan di investasi di deposito. Oke. Dan kalau dijual di secondary market ini pasti harga agak premium, jadi harga jadi meningkat lagi. Jadi selain dapat bunga, imbal hasil juga ada kemungkinan mendapat capital gain dari selisih harga beli dengan harga jual di secondary market. Oke, nah kalau untuk cara membelinya Pak, gimana? Karena kan sekarang bank juga mulai mengurangi tatap muka gitu. Sebenarnya gimana Pak cara membelinya? Nah, semenjak tahun 2019 sebetulnya untuk SBN Retail kita sudah melakukan sepenuhnya melalui online.
Jadi kita punya 25 mitra distribusi terdiri 16 bank, ada juga dari fintech company yang bisa membantu kita dalam menyalurkan ori ini secara online. Bahkan ada beberapa medis atau mitra distribusi yang mengeluarkan aplikasi. Jadi seperti misalnya Tanam Duit, BCA atau BNI itu pakai aplikasi. Jadi para investor lebih mudah lagi, dia sambil tiduran di kamar, sambil nonton drama Korea, sambil ngopi, itu bisa berinvestasi gitu, luar biasa. Sambil nonton Kompas TV pun bisa sambil investasi. Oke, jadi sebenarnya untuk SID-nya berarti bisa online juga ya Pak ya? Karena kan kita perlu SID juga ya Pak? Iya, jadi nanti untuk teman-teman investor, calon investor yang tertarik, tinggal menghubungi para mitra distribusi, nanti mitra distribusi ini akan membantu untuk bisa mendapatkan SID-nya. Gitu. Oke, baik. Jadi untuk pembelian bisa mulai hari ini 15 Juni sampai 9 Juli dibukanya. Betul. Baik, terima kasih Pak Denny Ridwan sudah bergabung di Kompas TV pagi ini.